Kejadian aneh viral di media sosial. Seorang wanita bernama Anissa Ayunandari membagikan momen dirinya memasak di dekat kuburan setiap hari hingga menggegerkan publik. Di video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Anissa memperlihatkan ia dan keluarganya memasak di dapur rumahnya yang terdapat kuburan. Sontak hal itu pun cukup mengagetkan publik lantaran dianggap terlalu horor. Video yang telah dilihat 3,9 juta itu, terlihat dua orang wanita tampak tengah memasak di dapur rumahnya yang terdapat kuburan di semen. Dengan hal itulah, publik di media sosial terheran-heran mengapa kuburan itu tidak dimakamkan di tempat pemakaman umum dan malah berada di dapur rumah. Sejak video tersebut viral, Anissa kemudian menjelaskan kenapa kuburan tersebut bisa ada di dapur rumahnya. Kuburan itu berisi seorang bayi atau anak neneknya yang telah meninggal pada zaman dulu. Hingga kemudian keluarga neneknya tersebut pun memakamkan anak itu di belakang rumah mereka. Kendati demikian, Anissa mengaku kuburan tersebut sama sekali tidak mengganggu keluarganya meski berada di dapur rumah. Pasalnya, ia dan keluarga telah terbiasa dengan suasana tersebut dan tidak pernah merasakan hal mistis. Meski demikian, para warganet mengaku kuburan tersebut terbilang horor, apalagi berada di dalam rumah. Menurut mereka, hal itu sangat tidak pantas dan cukup menakutkan, apalagi saat memasak pada malam hari. Makam di tengah jalan. Makam yang tak bisa dipindahkan ini berada di Jalan Pisangan Lama, Jakarta Timur. Beberapa waktu yang lalu, makam ini sempat viral di media sosial lantaran letaknya yang tak lazim. Keberadaan makam itu pun menjadi buah bibir warganet. Ketua RT 03 RW 04 Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Basir Rahman mengaku makam tersebut terletak di tengah jalan. Sampai saat ini, Basir tak bisa menelusuri keluarga dari makam tersebut. Sebab selain tak ada nama di pusara makam, pihak keluarga atau ahli waris juga tak pernah sekalipun berziarah. Lantaran masih belum diketahui ahli warisnya, Basir mengatakan kemungkinan makam itu tidak akan pernah dipindahkan. Makam tak bisa dipindahkan di Amerika Serikat. Sebuah makam di tengah jalan juga ada di Amerika Serikat, tepatnya di Country Road 400, kota Amity, Indiana. Makam kuno ini tetap dibiarkan dan tidak dipindahkan dengan alasan yang berbeda. Makam ini adalah milik seorang perempuan bernama Nancy Caroline Barnett yang meninggal pada tahun 1831. Saat akan dibangun jalan raya, pemerintah setempat memutuskan untuk merelokasi makam. Namun, salah satu anak Nancy keberatan untuk memindahkan makam ibunya. Dia terus mempertahankan makam tersebut dengan membawa senjata, hingga akhirnya makam Nancy terpaksa berada di tengah-tengah jalan yang terbelah dua. Pemakaman biasanya identik dengan suasana seram dan menakutkan. Namun rasanya hal tersebut tidak berlaku bagi pemakaman-pemakaman mewah berikut ini. Alih-alih seram, pemakaman-pemakaman ini justru punya suasana yang memesona. Dengan layout yang tertata rapi dan indah layaknya taman bunga, bahkan ada yang seperti hotel bintang 5. Di Indonesia sendiri ada beberapa pemakaman mewah yang bisa disewa atau dibeli masyarakat umum. Namun, tak semua orang bisa membeli lahan di pemakaman-pemakaman elit ini sebab harganya sangat fantastis. Tentunya hanya bisa dipenuhi kalangan berduit. Sempat viral di media sosial video berdurasi 1 menit yang diunggah TikTok pribadi @Natalia_Erlina. Video tersebut banyak menuai komentar duka terhadap dompet netizen. Bagaimana tidak? Rumah duka mewah dengan harga selangit ternyata ada di negara Indonesia yang senilai 100 juta rupiah. Dalam video tersebut, terlihat Erlina sedang berada di rumah duka Grand Haven yang berada di Surabaya. Dalam video terlihat betapa mewahnya rumah duka tersebut, dimulai dari ruang parkir mobil hingga ke kamar jenazah. Hampir mirip dengan hotel bintang 5, bukan? Selain di Surabaya, ternyata Karawang juga punya rumah duka yang tak kalah mewahnya, San Diego Hills. Dari dulu memang dikenal sebagai salah satu pemakaman mewah di Indonesia. Kompleks pemakaman elit ini punya beberapa tipe makam, harganya pun fantastis. Tipe termurah dibanderol mulai dari 99 juta rupiah dan yang termahal sekitar 1,2 miliar rupiah. Fasilitas yang ditawarkan juga tidak main-main, seperti kehidupan manusia yang telah hidup. Di sini ada pusat rekreasi keluarga, food mart, forest couple, sarana olahraga, hingga danau seluas 8 hektar. Saking indahnya pemakaman di San Diego Hills, tempat ini pun pernah dijadikan lokasi syuting beberapa film di Indonesia.
Masih di Karawang, pemakaman mewah khusus Muslim di Kabupaten Karawang, yakni Raudatul Jannah Memorial Park. Lokasinya berada di Jalan Kuta Tandingan, Margakaya, Kabupaten Karawang. Sama seperti pemakaman elit sebelumnya, Kompleks Raudatul Jannah juga dilengkapi fasilitas mewah dan lengkap, mulai dari gazebo, masjid, restoran, hingga keamanan 24 jam. Kompleks pemakaman ini menawarkan harga mulai Rp39,1 juta hingga Rp209,7 juta. Pemakanan mewah dengan harga fantastis berikutnya adalah Heaven Memorial Park, bertempat di Bogor, Jawa Barat. Heaven Memorial Park menawarkan pemakaman bergengsi dengan harga selangit. Heaven Memorial Park juga membagi lahan pemakamannya menjadi beberapa bagian. Untuk tanah tipe single, harga kuburannya dibanderol sekitar Rp27 juta. Gedung pencakar langit di China tiba-tiba bergoyang. Padahal tidak ada gempa atau angin puting beliung di daerah Shenzhen. Adalah SEG Plaza, bangunan ikon kota setinggi 300 meter bergoyang. Hal tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi panik dan berhamburan keluar gedung atau menghindar jauh-jauh dari gedung tersebut. Anehnya, orang di luar gedung tidak merasakan adanya getaran. Lain halnya orang yang berada di dalam gedung. Jika terjadi gempa, orang yang berada di luar gedung akan merasakan getaran. Otoritas gedung Shenzhen mengatakan sedang menyelidiki apa yang terjadi pada gedung SEG Plaza. Gedung tersebut mulai berguncang pada pukul 1 siang waktu setempat, dan semua orang sedang berada di dalam langsung dievakuasi dan gedung ditutup sementara. SEG Plaza adalah gedung yang diisi berbagai kantor dan tempat jual beli elektronik. Kejadian ini menjadi viral di media sosial. Jika melihat video yang beredar di beberapa media sosial, memang sungguh mengerikan melihat gedung pencakar langit bergoyang seperti itu. Gedung pencakar langit di China tadi ternyata bukan yang pertama dan bukan satu-satunya yang bergoyang. Tahun 2011 ada juga gedung yang bergoyang. Namun karena adanya gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter, nama gedung tersebut adalah Shinjuku Center Building. Gedung ini tidak roboh karena sudah dilengkapi pengaman anti gempa. Dengan memakai peralatan canggih dan pendeteksi gempa sejak dini, mungkin teknologi Jepang patut digunakan di negara-negara lainnya. Mengingat sudah banyak gedung-gedung pencakar langit di seluruh penjuru dunia. Berikutnya bukanlah gedung melainkan jembatan gantung di China, yakni jembatan gantung Human Pearl River Bridge. Jembatan sepanjang 3,2 km ini terlihat bergoyang dan bergelombang akibat diterjang angin kencang. Yang mengerikan pada saat bergoyang itu, ada ratusan mobil di atas jembatan tersebut. Jembatan yang menghubungkan Dongguan dengan Guangzhou adalah jembatan yang paling sibuk. Goyangan jembatan ini terlihat sangat jelas, seolah-olah terbuat dari bahan yang lentur. Para insinyur China sudah melakukan pemeriksaan pada konstruksi jembatan selama 1 minggu, dan hasilnya tidak ditemukan adanya kerusakan. Kota dan desa punya karakteristiknya masing-masing, namun ada yang saking unik karakteristiknya malah dianggap aneh oleh kebanyakan orang seluruh dunia. Berikut kota dan desa aneh yang berhasil dirangkum top highlight. Desa tanpa kasur kapuk. Kasuran Barat di Desa Margodadi dan Kasuran Timur di Desa Margomulya memiliki perbedaan dari desa-desa pada umumnya. Di desa ini tidak ada kasur kapuk yang ditemukan. Hal ini karena mitos yang beredar bahwa jika tidur di atas kapuk akan mengalami mimpi buruk bahkan hingga kematian. Mitos ini dipercaya turun-temurun oleh masyarakat setempat. Hal ini terdengar ironis karena nama desa ini berasal dari kata kasur. Namun, tak ada kasur di desa ini. Menurut warga setempat, mitos ini telah berlaku sejak desa tersebut didirikan ratusan tahun lalu. Dan jika ada yang melanggar, dia akan menghadapi bencana seumur hidupnya. Kota bawah tanah. Coober Pedy adalah sebuah kota di utara Australia Selatan.
Warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di dugots atau rumah bawah tanah yang secara harfiah digali dengan cangkul. Menggali rumah di bawah tanah kota ini harganya hampir sama dengan membangun bangunan di atas tanah. Ini karena kota tersebut dikenal sebagai ibu kota batu opal dunia. Ada banyak laporan penggali yang membayar seluruh biaya rumah baru mereka dengan menggunakan opal yang mereka temukan selama proses penggalian. Menshiat Nasser, yang juga dikenal dengan kota sampah, adalah pemukiman super kumuh di pusat Bukit Mokatam di pinggiran kota Kairo, Mesir. Perekonomiannya berkisar pada pengumpulan dan daur ulang sampah kota. Meskipun kawasan ini memiliki jalan, pertokoan, dan apartemen seperti daerah lain di kota, namun infrastrukturnya sangat kekurangan air bersih, saluran pembuangan, atau listrik. Edinburgh of the Seven Seas di Pulau Tristan da Cunha merupakan pemukiman yang letaknya sangat terpencil di dunia. Desa ini hanya bisa diakses dengan perahu cepat dari Inggris dengan lama perjalanan 6 hari. Namun, kapal yang datang ke desa ini hanya beroperasi 1 kali dalam 1 tahun dan tidak ada akses pesawat terbang ke tempat ini. Desa ini hanya dihuni oleh 245 jiwa. Saking sepinya, tidak ada yang mengunci rumah mereka. Di samping itu, desa ini dapat dikatakan cukup modern karena terdapat kafe, balai pertemuan, kantor pos, rumah sakit kecil, dan sekolah. Pemain bola merupakan salah satu profesi yang mendatangkan banyak harta. Nggak cuma untuk pemain itu sendiri, melainkan pemilik klub yang mempekerjakan mereka. Klub bisa menikmati beragam keuntungan dari para pesepak bola apabila mereka bermain apik. Bisa juga mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dengan cara bisnis jual beli pemainnya. Lebih tepat, kalau kita menyebutnya transfer pemain. Ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh klub-klub sepak bola termasuk di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mencari pemain dengan performa terbaik demi kemajuan klub. Sementara pemain yang memiliki performa buruk bisa saja dijual. Tapi selain itu, transfer juga bertujuan buat meraup keuntungan yang lebih. Misalnya, pemain yang tengah memiliki performa apik selama beberapa musim mampu dijual dengan harga sangat mahal, bahkan bisa 3 kali lipat di atas harga beli. Zinedine Zidane. Jauh sebelum Sterling, pemain bola legendaris ini dibeli dengan harga murah, tapi berhasil dijual sangat mahal. Ialah Zinedine Zidane. Juventus, klub yang beruntung karena berhasil memboyongnya pada tahun 1996 dengan harga murah dari Bordeaux sebesar 3,5 juta euro atau 55,5 miliaran rupiah. Zizou pun berhasil menunjukkan performa yang apik dengan sejumlah prestasi cemerlang, khususnya di kancah internasional. 2 trofi bergengsi berhasil ia raih, di antaranya juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Berkat prestasinya itu, banyak klub berminat meminangnya. Salah satunya adalah Real Madrid. Kesepakatan transfer antar kedua klub itu akhirnya tercapai di tahun 2001 dengan nilai transfer 75 juta euro atau 1,1 triliun rupiah, memecahkan rekor transfer tertinggi pada masa itu. Gareth Bale. Sebelum di Real Madrid, Bale merupakan penyerang andalan di Tottenham Hotspur. Bale diberi Spurs dari Southampton dengan harga 5 juta pound sterling atau 88 miliar rupiah pada tahun 2007. Selama 2007 sampai 2013, ia berhasil mencetak 55 gol. Melihat performanya yang cemerlang, Real Madrid akhirnya membelinya di tahun 2013 dengan harga yang sangat fantastis, 86 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah. Dengan nilai transfer itu, ia bahkan memecahkan rekor sebagai pemain termahal selama 3 tahun berturut-turut.
Banyak hal yang tak terduga yang dilakukan hewan. Misalnya saja melakukan selfie hingga video call layaknya manusia. Seperti yang dilakukan penguin di Antartika, tidak sengaja merekam diri mereka dan melakukan selfie. Aksinya tersebut pun menjadi viral di media sosial. Seekor monyet video call dengan orang yang ia curi ponselnya. Sebuah unggahan pria asal Thailand, Mongkol Wisulokanon, membuat netizen terkejut karena melakukan video call via Facebook dengan seekor monyet. Kejadian ini berawal dari ponsel temannya bernama Matt yang dicuri oleh monyet saat berjalan-jalan di daerah Bukit Khao Samuk, Thailand. Mongkol mencoba menelpon ponsel Matt dengan tujuan untuk mencari siapa yang menemukan ponsel temannya dari monyet tersebut. Namun, tak disangka yang mengangkat video call tersebut ternyata seekor monyet. Dalam video call tersebut terlihat bulu-bulu monyet itu memenuhi layar video call. Monyet tersebut menjawab panggilan dari Mongkol. Uniknya, tidak lama kemudian monyet tersebut menutup panggilan dari Mongkol. Dua ekor penguin selfie. Dua ekor penguin di Antartika tidak sengaja merekam diri mereka setelah menemukan kamera video yang sengaja ditinggalkan manusia di atas lapisan es. Aksi penguin ini menjadi viral di media sosial setelah lembaga penelitian asal Australia merilis video penguin berdurasi 38 detik itu ke laman media sosial. Dalam video terlihat saat penguin tersebut melihat kamera video tergeletak. Seekor penguin penuh rasa ingin tahu mendekat menuju ke arah kamera tersebut. Dengan satu gerakan menendang, ia berhasil menempatkan layar kamera untuk fokus ke wajahnya. Tak lama, salah satu penguin lainnya datang untuk mengamati layar kamera tersebut dari dekat. Sebelum akhirnya mereka berdua menggelengkan kepala dan menjauh dari kamera itu. Jerapah ikut selfie. Sepasang kekasih Gary King dan Lisa Kennedy asal Amerika Serikat mendapati selfie dengan jerapah secara tidak sengaja. Pasangan itu berkunjung ke Taman Safari Busch Garden di Amerika Serikat. Mereka mengabadikan banyak gambar di kebun binatang tersebut. Namun, setiap mengambil foto, ia tak mengecek hasilnya. Saat kembali ke hotel, pasangan tersebut barulah mengecek hasil foto mereka. Setelah melihat beberapa gambar, Gary dan Lisa pun menyadari ada sesuatu yang mengejutkan dari foto selfie mereka. Tak disangka, di foto selfie pasangan muda ini, ada sosok jerapah yang tampak bahagia berpose di belakang mereka. Yang namanya bencana pasti tak jauh dari fenomena alam. Namun, terbayangkah oleh Anda jika bencana justru bersumber dari makanan dan minuman? Beberapa peristiwa berikut ini membuktikan bahwa makanan atau minuman bukan lagi jadi penyelamat kehidupan, melainkan jadi pembawa petaka yang menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa. Banjir coklat. Bencana ini bukanlah bencana dalam film Charlie and the Chocolate Factory, tapi banjir yang nyata terjadi pada Desember 2018 di kota kecil Westonen, Jerman. Terjadi di pabrik milik Dreimeister yang menghasilkan coklat. Peristiwa terjadi secara tiba-tiba, di mana sebanyak 1 ton coklat cair meluap hingga ke jalan raya. Sialnya, saat itu kondisi cuaca sangat rendah, sehingga coklat-coklat cair itu langsung membeku menutupi jalan. Beberapa kendaraan sempat terjebak dan nyaris menimbulkan kecelakaan. Selama beberapa jam kemudian, jalan raya ditutup dan para pekerja pabrik harus membersihkannya hingga menggunakan skop dan obor las. Purity Distilling Company adalah nama dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gula. Namun tahun 1919, sebuah insiden terjadi dan mengguncang Boston, Amerika Serikat. Tangki tempat penyimpanan gula tersebut meledak secara tiba-tiba. Konon, ledakan ini karena tangki memuai akibat suhu panas di sekitarnya. Sebanyak 8,7 juta liter gula kemudian meluap dan menggenangi pabrik dan sekitarnya. Tragisnya, insiden ini menelan korban meninggal sebanyak 21 orang dan sebanyak 150 orang luka-luka. Tak berhenti sampai di situ, dampak lain dari ledakan tangki gula ini menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan, rel kereta api, hingga tekstur lengket di semua titik yang mengganggu aktivitas warga.
Butuh berbulan-bulan keadaan kembali normal setelah cairan gula dibersihkan. Dan untuk mengenang insiden ini, terpasang plakat peringatan Commercial Street. Terdengar konyol, tapi tsunami bir ini benar-benar pernah terjadi di kota London pada Oktober 1814. Semua bermula ketika tempat penampungan bir milik pabrik Mooks & Co Brewery tiba-tiba meledak. Ledakan ini dikarenakan gelang logam yang berfungsi sebagai penahan mengalami kerusakan. Akibatnya sebanyak 1,47 juta liter bir meluap dan mengalir deras hingga keluar pabrik. Saking banyaknya bir yang meluap, dinding pabrik roboh menerjang seorang pelayan tak bertugas di seberangnya. Bir mengalir keluar sepanjang jalan dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Akibat insiden ini, banyak lokasi mengalami kerusakan berat dan 7 orang dikabarkan meninggal. Kebakaran whisky di Inggris. Arbuckle Smith & Co Limited adalah perusahaan yang bergerak memproduksi whisky terbesar. Tahun 1960, salah satu gudang mereka di Skotlandia mengalami kebakaran. Saat kebakaran terjadi, gudang menyimpan 3,8 juta liter whisky dan 117.000 liter minuman ram. Whisky terbaik adalah whisky yang mudah terbakar, jadi bisa dibayangkan ketika pabrik ini terkenal sebagai pabrik whisky kualitas terbaik ini terbakar. Akibatnya, ledakan api pun cepat membesar dan melalap gudang dan bangunan sekitarnya. Sebanyak 400 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini disebut-sebut sebagai kebakaran terbesar yang terjadi di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Sejatinya, pasangan hidup adalah orang yang akan selalu menemani kita hingga akhir hayat. Dimulai dengan hubungan yang sama-sama saling cinta, kemudian melanjutkan untuk hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga dan menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun tahukah Anda, ternyata di dunia ini ada pasangan ekstrim yang tak biasa. Mereka kompak dalam hal melakukan segala hal. Namun, kekompakan mereka bisa terbilang ekstrim. Anna Henning-Swan dan Martin van Vuren Bates. Keanehan pasangan ini terletak pada ketinggian mereka yang jauh berbeda dari orang normal. Bisa dibilang pasangan jumbo pada masanya. Anna memiliki tinggi 228 cm, sementara Martin 219 cm. Makanya pasangan ini mendapatkan julukan pasangan raksasa dari Kentucky. Sultan Kosen dan Merv Debo. Pasangan tidak biasa di dunia ditempati oleh Sultan Kosen yang merupakan pemegang rekor Guinness World of Record dengan istrinya Merv Debo. Kosen tercatat memiliki tinggi 251 cm. Dengan tinggi tersebut, ia tentu sulit mendapatkan pasangan. Tetapi Kosen akhirnya menemukan tambatan hati, yaitu Merv Debo. Meskipun terlahir dengan tinggi normal, Merv tak keberatan dengan tinggi Kosen. Ia menerima pria itu apa adanya. Begitu juga dengan Kosen yang tampak bahagia dengan pasangannya. Mereka tak peduli dengan tatapan orang atau orang yang berkomentar tentang perbedaan tinggi yang mereka miliki. Catherine dan David Lowry. Pasangan tidak biasa lainnya adalah Catherine dan David Lowry. Sejoli ini memiliki minat yang sama, yaitu traveling. Memang sudah banyak pasangan yang memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Tetapi Catherine dan David Lowry memiliki cara yang aneh untuk keliling dunia. Pasangan asal Inggris ini masing-masing membawa gerobak seberat 100 kg. Bisa dibilang, gerobak tersebut adalah koper atau keranjang yang bisa mereka bawa kemana-mana. Namun tidak hanya barang-barang keperluan mereka saja dalam gerobak tersebut, tetapi juga flora dan fauna yang mereka kumpulkan dari tempat yang mereka kunjungi. Hal itu dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan mereka sebagai peneliti ekosistem alam liar. Pasangan ini sempat mendapatkan apresiasi dari Pangeran William karena kekompakan dan dedikasi mereka terhadap pekerjaan.
Obsesi terhadap sesuatu bisa saja membuat seseorang melakukan hal-hal aneh dan cenderung tak masuk akal. Harta, tahta, dan wanita adalah hal-hal lazim yang biasanya dikaitkan dengan objek obsesi. Namun masyarakat negara-negara berikut memiliki obsesi yang bisa dibilang cukup unik. Obsesi operasi hidung masyarakat Iran. Di tahun 2011 hingga 2013, tercatat lebih dari 240.000 orang Iran menjalani operasi hidung, atau sekitar 90% dari total operasi kosmetik di Iran. Fakta mengenai Amerika Serikat menjadi negara dengan paling banyak operasi hidung dipatahkan oleh Rhinology Research Society. Karena menurutnya, negara Iranlah yang memiliki tingkat operasi hidung tertinggi. Di Iran, wanita diharuskan mengenakan jilbab yang menutupi rambut mereka dan pakaian longgar untuk mengaburkan tubuh mereka. Menurut ahli bedah plastik Iran, hal inilah yang memicu para warga Iran melakukan operasi hidung, yaitu dikarenakan mereka ingin wajah mereka bisa ditonjolkan. Operasi hidung ini kebanyakan dilakukan para wanita usia 20 hingga 30 tahun. Obsesi negara Paraguay terhadap Presiden Amerika Serikat. Ada banyak Presiden Amerika Serikat yang sudah lama wafat dan terkenal di dunia, seperti Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, dan John Fitzgerald Kennedy. Namun, ada satu Presiden Amerika Serikat yang tidak terlalu terkenal dan sudah lama wafat, namun menjadi obsesi negara Paraguay. Namanya adalah Rutherford B. Hayes, Presiden Amerika Serikat dari tahun 1877 hingga 1881. Hal ini bermula saat Paraguay berperang dengan Triple Alliance War dan tidak berjalan baik untuk Paraguay, sehingga bangsa ini kehilangan sebagian besar tanahnya ke Brazil dan Argentina. Argentina menginginkan wilayah hutan belantara besar di Paraguay Utara yang dikenal sebagai Chaco. Pada saat PBB atau Pengadilan Dunia belum lahir, kedua negara ini meminta Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Presiden Amerika Rutherford Hayes memihak Paraguay. Paraguay yang sangat berterima kasih telah memberi nama kota dan tim sepak bola untuknya. Mereka juga menempelkan wajahnya di perangko dan patung lelaki itu duduk di halaman sekolah dasar di kota Villa Hayes. Hampir semua orang di dunia menikmati memberikan julukan pada orang atau aktivitas. Orang Indonesia misalnya, akrab memanggil presidennya Jokowi, singkatan dari nama asli Joko Widodo. Namun, orang Australia mungkin yang paling sering membuat singkatan dan julukan terhadap sesuatu. Kamus Oxford mengatakan bahwa Australia memberi satu kata paling penting di abad ke-21, yaitu selfie. Adapun beberapa kata hasil karya masyarakat Australia adalah ambulans menjadi ambos, ponsel atau mobile phone menjadi mobs, nyamuk atau mosquito menjadi mozis, dan kemiskinan atau poverty menjadi povo. Tidak hanya itu, mereka juga memanggil Perdana Menterinya ScoMo, singkatan dari nama asli Scott Morrison. Beberapa orang percaya bahwa obsesi orang Australia terhadap nama panggilan ini mencerminkan nilai-nilai kunci Australia, seperti persahabatan, keramahan, informalitas, dan solidaritas dengan orang Australia lainnya. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki dua musim yang dapat diperkirakan bagaimana cuaca dan iklimnya. Tidak seperti wilayah-wilayah berikut yang setiap tahunnya harus menghadapi cuaca dan iklim yang sama dengan kondisi sangat ekstrim. Dianggap sebagai tempat terdingin di bumi, Dome A terletak di Antartika. Ini adalah salah satu dari beberapa kubah yang ada di Antartika. Meskipun diyakini bahwa suhu terdingin bisa sekitar minus 102 derajat Celcius, namun sebenarnya suhu terdingin yang pernah tercatat adalah minus 82,5 derajat Celcius. Suhu ini tercatat selama bulan Juli, sehingga kemungkinan akan semakin dingin selama musim dingin berlangsung. Zulia, Venezuela. Tempat ini terkenal dengan petir Catatumbo.
Petir yang terlihat di perairan terbuka ini sangat sering terjadi dibanding dengan yang lainnya. Diperkirakan rata-rata sekitar 20.000 sambaran petir per malam, menjadikannya salah satu tempat paling berbahaya di bumi dan juga yang paling aktif dalam hal badai yang terjadi terus-menerus. Penduduk asli menceritakan kisah tentang petir ini, sehingga meski tidak jelas kapan dimulai, fenomena itu kemungkinan besar telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Petir dapat dilihat di sini antara 140 sampai 160 kali dalam setahun dan berlangsung sekitar 10 jam setiap malam. Taman Nasional Death Valley di Racetrack Playa, California, Amerika Serikat pernah menjadi tempat dengan suhu paling panas di dunia. Tahun 1913, World Meteorological Organization atau Organisasi Meteorologi Dunia mencatat suhu di Death Valley mencapai 56,7 derajat Celcius. Saat musim panas, suhu di Death Valley memang dapat membuat traveler pusing dan menguras stamina. Pada bulan Juli tiap tahun, suhu di Death Valley rata-rata adalah 46,7 derajat Celcius, yang mana dapat membuat Anda bisa memanggang telur di atas tanah di sana. Dengan kecepatan angin 190 mil per jam yang ada di Antartika, tentu tempat ini menjadi tempat iklim terekstrim di dunia selanjutnya. Guinness Book of World Records juga telah mencatatnya sebagai tempat berangin di dunia. Setiap harinya, badai datang menyelimuti Commonwealth. Tidak seperti badai tropis lain, udara dingin yang dibawanya dengan kecepatan cepat menambah sensasi dingin yang luar biasa. Banyak pakar teori konspirasi yang terkesan melebih-lebihkan. Mereka melihat adanya invisible hand di balik kejadian di dunia yang terjadi. Sulitnya pembuktian kebenaran sebuah kejadian menimbulkan banyak pendapat tanpa kesimpulan hingga dianggap sebagai teori konspirasi terbesar. Sekte pemuja setan. Sepanjang tahun 1980-an dan awal 1900-an, suatu epidemi pelecehan seksual pada anak telah menggemparkan Amerika. Beberapa anak menuduh orang dewasa dari sebuah sekte agama telah memperkosa, menyiksa, dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka, dan media memberitakannya dengan sensasional. Tuduhan yang dilancarkan termasuk adanya pemujaan setan atau satanisme. Geraldo Rivera memproklamirkan dirinya sebagai pemuja iblis. Menurutnya, terdapat lebih dari 1 juta pemuja setan di negeri ini. Meski tak ada bukti konkret, namun mereka mengorganisir dengan sangat baik. Hingga pada tahun 1992 disebutkan bahwa kejahatan dalam upacara keagamaan pemujaan setan tidaklah berdasar sama sekali. Apakah ini artinya sekte pemujaan setan adalah hoaks, sebuah konspirasi? Kehancuran Roswell yang ditutupi. Bukan rahasia lagi, dugaan peristiwa jatuhnya pesawat luar angkasa terjadi di gurun dekat Roswell, Meksiko. Nampaknya, teori konspirasi ini tetap menarik bagi penggemar UFO. Terdapat 2 sisi cerita dari teori ini. Salah satunya menyebutkan bahwa pesawat alien terjatuh tahun 1947 dan mayat alien ditemukan di samping pesawat. Namun militer mengatakan bahwa itu adalah balon udara yang mendarat di gurun. Spekulasi lain menyebutkan bahwa itu merupakan puing-puing dari eksperimen militer rahasia yang jatuh. Sejak itu, insiden ini jadi subjek spekulasi, rumor, pernyataan, dan penelitian yang intens. Awal 1990, peneliti UFO mengumpulkan dokumen dan menyimpulkan setidaknya pesawat yang jatuh telah membawa beberapa alien. Itu artinya ada alien yang masih hidup setelah pesawat jatuh di gurun tersebut. Insiden penembakan Presiden Amerika Serikat saat kunjungan ke Dallas, Texas pada 1963 boleh jadi bukan peristiwa biasa. Lee Harvey Oswald diduga telah melakukan penembakan terhadap Kennedy dan berhasil ditangkap selang 2 jam setelah peristiwa tragis tersebut. Tak banyak keterangan diperoleh karena selang 2 hari ia justru dibunuh oleh seorang pria bernama Jack Ruby.
Oswald selalu membantah bahwa ia yang membunuh Kennedy. Sementara itu, Jack Ruby justru bebas dari hukuman mati. Teori konspirasi menyatakan bahwa banyak pihak memiliki kemungkinan terencana atas Kennedy. Pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab pada insiden tersebut antara lain Zionis, Illuminati, Freemason, hingga CIA. Semua makhluk dan benda di bumi dapat hidup teratur karena adanya gaya gravitasi atau disebut juga gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda tetap berada di tempatnya dan tak melayang kemana-mana. Namun apa jadinya jika bumi tanpa gravitasi? Karena ternyata terdapat tempat-tempat di bumi yang tak mengenal hukum gravitasi. Titik misteri ini ditemukan sekitar tahun 1950. Para penjelajah berada di area ini dan tiba-tiba seluruh peralatan elektronik mereka berhenti berfungsi. Anehnya, setelah dipelajari lebih lanjut, masalah elektronik yang mati ini hanya pada lingkup area berbentuk lingkaran dengan diameter 300 kaki. Orang yang berada dalam lingkaran misteri ini bisa bertukar berat tubuh. Kamu yang ringan menjadi berat dan sebaliknya. Traveler juga bisa berdiri di tembok tanpa terjatuh. Masih banyak yang berdebat apakah ini memang karena kurangnya gaya gravitasi atau hanya ilusi. Pernahkah Anda membayangkan air terjun yang tidak jatuh ke bawah, melainkan malah ke atas? Inilah yang terjadi pada air terjun Mulofosur di Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik di atas Skotlandia dan Islandia. Fenomena unik ini terjadi pada beberapa air terjun di dunia dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan angin yang menggerakkan air ke atas. Sebuah negara bagian di Amerika Serikat yaitu Nevada menjadi salah satu titik yang kebal dengan gaya tarik bumi. Tempat itu adalah Bendungan Hoover yang terletak di antara Arizona dan Nevada. Banyak orang yang datang untuk membuktikan hal ini. Mereka mencoba dengan cara menuangkan air ke bendungan tersebut. Air yang mereka tuangkan tentu saja tidak jatuh ke bawah, melainkan naik kembali dan melawan gravitasi. Namun ternyata hal ini dikarenakan hentakan ke atas yang sangat kuat dari struktur bendungan, sehingga benda yang jatuh seolah melawan gravitasi, padahal sebenarnya dibawa oleh angin. Selanjutnya, ada bukit magnetik yang berada di Jalan Raya Leh Kargil Baltik, India. Di sini, gaya tarik bumi tak berlaku karena memiliki sifat magnetik yang dapat menggerakkan mobil. Cara pengujiannya cukup mudah. Para pelancong biasanya akan memarkirkan mobil di sebuah kotak kuning dengan posisi gigi netral. Dan secara alami, mobil akan bergerak dengan sendirinya. Tak hanya mobil saja, kabarnya dahulu pesawat-pesawat angkutan udara India juga mengalihkan rute mereka untuk menghindari gangguan. Kemudian dipercaya pula jika ada pesawat terbang yang melintas harus meningkatkan ketinggian.